Yang bikin saya kaget ketika saya membaca lembaran demi lembaran, banyak hal ilmu yang ternyata saya kelewatan, nggak paham selama ini. Membaca testimoni ribuan orang yang sudah baca maupun ikut pelatihannya, yang semuanya itu mayoritas menemukan keajaiban-keajaiban setelah menerapkan pola pertolongan Allah, PPA. Gini, contohnya gini. Dulu tuh ada hukum ekonomi namanya hukum Pareto, perbandingan 80-20, ingat ya? Dari 100% perbandingan 80-20. Dari 100, misalnya omset saya 100 juta, ternyata dari 100 juta omset itu yang nyumbang itu hanya 20 produk utama, yang 80 produk tambahan itu hanya nyumbang omset yang tidak terlalu besar. Ada angka 20 yang dominan dikuasai untuk menghasilkan hasil yang luar biasa. Nah, tapi ini dibalik modelnya. Gampang gini lah, Rofik punya HP, di dalamnya ada ribuan nama, paling yang sering dihubungi hanya 20-20, ya kan? 20% yang sering dihubungi. Selebihnya bingung, ini Pak Ijo sopo mereka gitu. Yang putri-putri punya jilbab satu lemari, cek digome kui terus. Selebihnya bingung, ini sopo ya? Jadi besok detok harta, keluarkan, sedekahkan saja itu jilbab-jilbab yang numpuk lama itu. Bajumu oke, kaos itu rapopo, dan dikeluarkan. Orang kaos kurir, oh itu kenang-kenangan mas, kurir SR pertama ya rapopo. Saya lihatnya sedekahin. Ada perbandingan 80-20. Nah, di BPA ini mengejutkan. Orang-orang yang punya masalah apapun, dari masalah utang, masalah jodoh, masalah keturunan, masalah utang, macam-macam lah, pekerjaan, proyek, apapun itu, ketika mereka punya 100% energi dan 80% itu adalah energi mereka sendiri, banyak yang nggak tembus. 20%-nya apa? Energi Allah. Jadi yang dilibatkan justru energi kita, habis-habisan duit utang, caranya biar lunas, utang lagi. Ya, utang ditumpuk dengan utang, gali lubang, tutup lubang, rampung-rampung. Allah hanya dikasih 20% dari energi tersebut. Nah, di PPA itu dibalik. Yang 20% itu ikhtiar kita, yang 80% kembalikan energinya Allah. Saya kaget baca ayat Al-Qur'annya, kok iya ya. Dan caranya apa? Saya belum lunas baca semua endingnya, tapi menarik ilmunya. Libatkan Allah sebanyak-banyaknya di setiap urusan kita. Pasrah total. Jadi nek dongo saya ini spesifik. Minta sama Allah yang menguasai hidup kita, yang dari dulu kita di embrio dalam perut saja Allah sudah menjamin rezeki kita. Kang Marjuno saya kayak ini masih bau Arab, baru umroh bulan minggu lalu ya toh. Dulu ya cuma merengil, hanya embrio, nggak ada tenaganya, nggak ada energi. Allah yang menjamin rezekinya sampai beliau seperti ini. Iso umroh utangnya lunas, wah kayak toh, senyumnya beda airannya. Simsalabim. Nah, terus apa itu caranya? Ketika berdoa dibenerin, pasrah totalnya dibenerin, ibadahnya benar-benar juga diperbaiki. Yang putra sholat masjid terus, jamaah, tepat waktu, syukur-syukur berebut soft terdepan. Jadi pemburu soft pertama, bukan hanya pemburu tepat waktu, tapi pemburu soft pertama. Qobliyah, ba'diyah disikat semuanya. Ibadah-ibadah yang orang bilang ini, pokoknya donganya itu detail. Ya Allah, saya pengen apa? Itu didetilin. Ya Allah, jodohkan saya dengan Alda. Nggak masalah. Namanya juga usaha. Testimoni pertama saya buka di halaman berapa saya lupa. Mas, ketika saya dulu penuh dengan utang, saya hanya menumpuk utang dari satu pintu lain nggak selesai. Ketika saya total pasrah ke Allah, sajadah saya gelap dan saya tuh doanya sampai nangis. Benar-benar ya Allah, terserah karepmu istilahnya. Panjenengan yang menentukan mau diapakan hidup saya, wis pasrah bongkar. Nah, kata-kata pasrah ini yang orang belum tentu bisa, termasuk saya sendiri. Tapi pada level PPA ini, ya wis ya Allah ini polanya, bantu aku. Ada orang punya utang 300 juta, dia usahanya itu penyewaan alat berat, usahanya nyaris bangkrut. Ketika dia terapkan itu terus doanya, ya Allah utang saya pengen lunas. Saya hanya punya uang sekian juta. Ketika bayar tersebut yang punya servisan alat berapa, sudah saya ingin bersedekah buat bapak. Ini bapak saya terima uangnya, hanya berapa juta? Nggak ada 10 juta. Utang bapak lainnya saya anggap lunas. Diterima gitu pak. Dia bengong. Ada yang sudah hampir 3 tahun nggak dikaruniai keturunan. Diajari di situ, doakan orang lain agar malaikat pun mendoakan. Setiap ketemu orang yang itu saya doakan segera dapat keturunan, padahal dia sendiri belum punya keturunan. Kemanapun didoain seperti itu.
Hanya 2 bulan mas, kemana-mana saya ngobrol, omong kamu dapat keturunan segera. Malah saya hamil duluan. Suami istri itu, gitu loh. Ya aku 9 tahun nih kita. 10 kali lipat masa embrio ini. Dikembalikan dengan cara energi kita hanya 20%, yang 80% kasihkan ke Allah. Ya Allah, Engkau yang bisa membuat ini tembus langit. Kaki seri baru pulang umroh juga. Korwil Jogja. Saya tanyakan, kowe kok tiba-tiba pengen umroh? Ya kuwi ada perasaan pengen banget supaya bisa berangkat ke tanah suci. Ning aku waktu itu belum pegang uang. Terus caramu biar 2 bulan setiap aku sholat di sujud terakhir doa aku cuma, ya Allah saya pengen umroh. Biayanya terserah, cukupkan ya Allah. Jawaban 2 bulan kemudian, Iseri dapat pesanan apa? Seragam yang keuntungannya itu lebih dari 30 juta. Langsung mangkat umroh. Gak usah ngeliatin Rofik dan Tia, gak usah sendiri kan ya. Siapa yang bisa melunakkan hati ibunda Tia? Pak Sudi kan manut Mbok, nih mas, bener. Jadi ibunda Tia ini harus bayangkan wajahnya ibundanya Tia, kelingan orang wajahnya. Ketika sujud terakhir dihajar itu, ya Allah Engkau yang menciptakan ibunya Tia, ya Allah. Ya muqallibal qulub, ya Allah. Aku hanya punya energi 80% Engkau ya Allah. Sesuk langsung, Mas ini ya Allah. Akhirnya terlampiaskan secara halal. Imam juga begitu. Di grup ini dia. Nek sholat tepat waktu, baru nyopiri ambulan, sholat pun langsung neng masjid. Dahsyat. Kekurangannya orang ono poe lebihan kabeh, Pak. Langsung dilamar. Tinggal apa? Sinta warung aku terkadang. Saingannya iki, Bro. Gitu deh. Yang hidupnya masih terjerat utang. Yang tadi sudah terima buku saya, monggo dipelajari. Kita sekarang di zaman ketika semua orang berhijrah. Ya, teman-teman yang masih bekerja yang berhubungan dengan perusahaan-perusahaan, dengan riba, dengan akad-akad batil, mungkin ini cara Allah untuk mengingatkan. Setahun ini ketika saya berhijrah, tahun lalu SR, kalau belum tahu ya, SR ini lahir dari kebangkrutan saya. Mungkin teman-teman pernah dengar. 2011 saya itu masih bandel mainan model-model trading derivatif. Apa-apa sih berhubungan dengan angka riba saya tanda-tangan semua. Sampai di rumah tuh saya punya file tebalnya segini. Saya kasih judul jejak riba. Pas kemarin saya webinar tak tunjukkan wong dong ngekek kabeh. Mau apa? Mau kabeh, hutang-hutang kabeh zaman lalu itu kandele semene. Bayangkan. Ketika teman-teman saya dulu hijrah duluan meninggalkan riba, Mas wes saya kira rasa utang dalam bentuk apapun. Saya dulu ngeyelers, nyebutnya ngeyelers ya. Kang Marjunul bodoh ngeyelers ya toh. Kang Marjunul belum ngerti hadisnya Nabi dia. Loh, saya dosa kan saya ngutangi. Wah, ya toh. Padahal saya ngutang ya dosa kan. Setelah baca hadisnya baru dia kelakap ya tak ada ya toh. Menjual propertinya. Saya pun seperti itu. Tahun lalu utang saya itu masih 2,1 M no. Di berbagai lembaga 13 titik untuk usaha dari bangkrut segala macam. Ketika saya memutuskan hijrah, tak potongi semua kartu kredit, asuransi, leasing semua. Masuk KPR rumah saya punya properti 3, harus ada yang dikorbankan. Ada kantor saya di UGM tak korbankan, harus dijual. Dana yang kurang piye caranya semua potensi saya. Asuransi itu juga ya? Dan doa saya ngomongnya gini, ya Allah ini duitnya kurang. Saya mau seperti apapun mau yang raih. Alhamdulillah semenjak saya hijrah, menyatakan ampun sama Allah dengan semua jenis riba. 2 bulan kemudian langsung istri saya hamil. Setelah 6 tahun menunggu, alhamdulillah senang. Proyek berikutnya piye caranya? Dalam kondisi istri hamil, utang saya belum selesai. Sementara saya juga ngasih motivasi orang bebas riba kemana-mana. Pilihannya saya bikin nazar, ya Allah, aku ini hanya punya satu senjata Engkau. Nazarku ya Allah, sebelum anakku lahir utangku lunas. Wetan orang ini. Tak ngonok ke Gusti Allah. Terserah bicara. Dan demi Allah, 3 hari menjelang anak saya lahir, ya, saya keluar dari gedung Bank BRI Sleman mengeluarkan sertifikat terakhir saya. Tak foto nih ngaruh jepret dengan logo BRI. Siapa men dulu mau uang ini kita balik. Tanggung kipas langsung.
Hanya 3 hari menjelang anak saya lahir, saya semua nggak punya utang. Alhamdulillah sekarang saya bersih. Alhamdulillah. Utang bank saya nggak punya, asuransi nggak punya, ke personal saya nggak ada. Jadi dompet saya isinya telu, KTP, SIM, karo kartu debit ATM. Nah itu tuh. Seperti itu, karena apa? Tak pasrah sama Allah. Ya Allah, saya pengen hidup tanpa utang. Engkau yang menciptakan aku dan teman-teman yang lain. Bantu ya Allah mereka yang masih terlibat utang. Surya mobilnya ya lunas ya tuh. Saya mau ngangkat kambing gitu ya kan. Aji omai ya Allah lunas. Amin ya sih. Dan semua. Jadi ketika kita sudah pasrahkan ke Allah, powerful energinya itu. Jalannya nggak terduga-duga. Min haitsu la yahtasib. Jika engkau percayakan pada Allah, Allah yang bakal ngatur rezeki itu datang dari pintu yang kita tidak duga sebelumnya. Saya nulis buku juga, tiba-tiba bukunya meledak. Si Rifki kebagian, langsung sepatunya hanya. Karena ikut berjuang kan. Saya kaget, cover pertama tuh hanya gambar tangan orang kayak gini. Gak ada ide, tiba-tiba nulis jebret kok makin banyak ya ide kreativitas yang harus saya keluarkan. Buat sekalian ya covernya tak ganti tangan satunya, nih digabung nyambung. Jadi buku kedua meledak lagi. Berikutnya wah sikile sekalian loh, tak bikin dari supaya jadi tetralogi. Sekarang lagi dalam proses pengerjaan. Tapi itu loh namanya. Sekeras apapun kita ngejar rezeki, kalau kita nggak melibatkan Allah, gampang itu Allah ngambil. Apalagi kalau harta yang haram. Tapi kalau kita sudah yakin sama Allah, ya Allah rezekiku dari pintu ini sekian. Engkau gampang membuka pintu lain dari berapa pintu yang kau kehendaki. Ono wae seperti itu. Jadi nanti malam mulai sholat tahajud. Ya Allah, ya muqallibal qulub. Ibunya Tia, ya Allah. Besok-besok Tia ditelepon ibunya. Kok deg-degan ngopo ya? Ya, gitu. Semuanya. Mas Faisal mana Faisal? Wah ini juga. Saya doakan Mas Faisal lepas dari semua riba. Amin ya Sal. Beliau punya rumah di Jakal cash tanpa utang bank. Amin. Berarti per hari 500 ayam. Amin ya Sal. Gitu. Kuncinya doakan orang lain. Ketika kita mendoakan, kita akan didoakan balik oleh malaikat. Ya, jangan pelit doa. Mas Jody yang punya warung steak, saya tulis kisahnya seperti ini. Saya punya banyak usaha di Jakarta, dari mulai warung steak, dari mulai nyeters, banyak di situ. Dan yang saya lakukan adalah ilmu mendoakan. Ketika saya lewat Kejayaan, saya nggak ngomong muka-muka sepi, enggak. Saya doakan semua usaha yang di Jakarta semoga ramai. Ya Allah, bacain apa namanya? Sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, tengok kanan, Allahumma Sayyidina Muhammad, tengok kiri, seperti itu terus. Mendoakan ya Allah semoga usaha semua Jalan Kejayaan ini ramai. Ketika saya mendoakan usaha orang lain, usaha saya pun ramai. Jadi kalian misalnya punya bisnis, wah yang baru coba. Mas Parno. Wah ayam apa? Ayam juara. Promosi di Facebook, tombol yang dua ayam tidak juara. Malah ditemui orang juara kena bagus. Malah yang pengen yang kowe mas. Doakan supaya sama-sama ramai. Paham nih konsepnya? 20% adalah ikhtiar kita, 80% kita serahkan sama Allah. Min haitsu la yahtasib, Allah yang bakal ngasih jalan dari pintu yang tidak disangka. Insyaallah semoga menjadi manfaat. Teman-teman makin mantap. Di SR ini adalah mencari koin untuk nanti bekal ketika pulang ke akhirat. Insya Allah nanti semua ini kan meninggal, betul nggak? Oh ini Pak Pol kiri diri. Nek kondo minta aku wis mati kowe urip dewa. Masih masak sok kepok. Semua sehat. Nah, ini punya satu pesan supaya SR ini ya Allah jauhkan kami dari riya. Yang tadi saya bilang waktu menjelang maghrib, saya senang banget si Rifki, si Rofik semua bikin gerakan pendukung SR di sampingnya, saya senang banget. Tapi ingat memang kita harus jaga niati. Ketika wajah kita muncul di Facebook dan orang-orang sudah wah hebat, masya Allah anak muda di surga. Wah, ketika kita bangga, saya kadang kalau mau nulis tuh istighfar dulu loh, saya mau upload apa di Facebook, ini kira-kira akan badai pujian dalam hati, wong seneng itu istighfar dikit. Saya kalau nggak penting saya nggak komen, wis ben karep. Tapi yang penting ilmunya itu sampai. Jadi menjaga hati supaya akhirnya itu ganjaran nih. Pujian manusia itu tidak ada apa-apanya. Ini ganjaran dari Allah itu yang luar biasa. Kata
SKY Ustadz dong? Sudah. Jadi nomor HP Arda tolong dicatat. Arda orang nanti tanya sendiri ya Pak. Jadi kita lanjut dengan sholat taraweh. Berapa sih dari Mesir? 443 atau derek? Oh, nah, alirannya derek. Syafi'i apa tadi? Imam terserah dia punya dia. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.